Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini saya di rumah mertua saya dekat pinggir jalan, jadi ya banyak kendaraan yang lewat, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada siang hari yang indah ini Bapak Ibu, bahwa satu kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua dikatakan, demikian Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Bapak Ibu, dari satu ayat firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa di tangan Tuhan segala sesuatu itu menjadi hal yang luar biasa. Ketika kita merenungi atau merenungkan firman Tuhan pada kesempatan siang hari yang indah ini, Allah memilih dan mengutus Musa itu untuk memimpin umat Allah, yaitu bangsa Israel, untuk meninggalkan Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Musa tidak memiliki rasa percaya diri. Karena apa? Dia khawatir ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Ya, Musa merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menjadi seorang pemimpin. Namun Bapak Ibu, kita harus kembali lagi bahwa Allah itu Maha tahu, dan Allah itu tahu persis siapa orang yang dipilih. Jadi Allah menanyakan apa yang ada di tangan Musa. Musa menjawab bahwa itu adalah tongkat, dan tongkat itulah yang akan dipakai Allah untuk menjadi alat, dimana kita tahu pada masa zaman dahulu tongkat itu dipakai untuk mengembalakan kawanan domba, dan tongkat itu pun dipakai Allah untuk mengembalakan atau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan pernah melihat sedikit ataupun banyaknya talenta ataupun bakat yang ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita memiliki kemauan, ketika kita memiliki keinginan untuk tetap bergantung kepada Allah, Allah bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa melalui sedikit ataupun banyaknya bakat kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu, Allah tidak menuntut barang ataupun kemampuan khusus yang ada dalam diri kita, juga dalam diri Musa. Allah juga tidak menuntut yang aneh-aneh. Allah hanya meminta apa yang kita miliki itu dapat dia gunakan, dapat dia pakai untuk pekerjaan yang luar biasa. Sebab itu jika kita menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Allah kita, ya Allah pasti menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang powerful. Ya. Masalahnya adalah apakah kita bersedia memberi diri? Ya. Apakah kita mau memberi diri hidup kita untuk pekerjaan Tuhan? Ilustrasi Bapak Ibu, sebuah boneka, ya, meskipun punya kepala, punya tangan, punya kaki dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya. Itu hanyalah sebuah onggokan kayu dan kain tanpa suatu kemampuan. Namun ketika boneka itu ada di tangan seorang seniman, ya, dan seniman ini mulai memasukkan tangannya, ya, jari jemarinya, dan mulai menggerakkannya, maka boneka itu menjadi hidup. Boneka itu tidak atau bertindak sesuai kemampuan sang seniman.
kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa menjadi alat Tuhan serta mengerjakan hal yang besar dan dahsyat. Hanya jika kita mengizinkan tangan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak punya arti tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari serahkanlah apapun yang ada dalam kehidupan kita untuk dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk memberkati orang lain, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidup yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih memiliki kesempatan, pakailah kesempatan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat siang, kiranya firman Tuhan siang hari yang indah ini boleh menjadi kekuatan dan semangat dalam kita menjalani hari-hari kita meskipun pandemi corona belum berlalu di Indonesia ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.